Assalamualaikum, selamat datang kembali di Pandu Amarta. Bagian kedua, Gerbang Gaib Gunung Raung. Langsung saja kita masuk ke bagian 2. Jadi, untuk pendakian saat itu ada 7 orang. Sambil menunggu kereta, kami mengobrol di kursi tunggu. Ternyata mereka enak juga untuk diajak mengobrol. Tapi di saat itu aku tidak membahas tentang hal-hal mistis sama sekali. Ya, pikirku ini adalah perjalanan refreshingku. Aku harus membuat mereka merasa senang dan nyaman saat melakukan perjalanan. Tepat pukul 9 lebih sedikit, kereta pun sudah siap. Kami bertuju menggendong tas ransel kami masing-masing dan mulai masuk ke dalam kereta. Perjalanan kali ini kami menuju ke kota B. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi pastinya lebih cepat daripada naik sepeda motor. Saat itu aku duduk bersebelahan dengan Aldi. "Ram, apa kamu bawa pusakamu?" tanya Aldi. "Pusaka apa, Al?" "Keris toh," jawabku. "Iya, biasanya kan kamu gak ketinggalan soal itu," kata Aldi lagi. "Iyo, gak tak bawa toh, Al. Wong mau naik gunung kok," jawabku. Kami kembali menikmati perjalanan itu hingga aku merasa ngantuk dan ketiduran. Sekitar pukul 12 siang, kami semua sudah berada di stasiun Kota B. Kami tidak langsung menuju ke base camp, tetapi kami ingin mencari makan terlebih dahulu untuk menambah stamina, dan akhirnya kami memilih warung pecel di pinggir jalan. "Dari stasiun ke base camp berapa lama, Al?" tanyaku pada Aldi. "Ya, sekitar 40 menit sampai 1 jaman, Ram," kata Aldi. "Memangnya kenapa, Ram?" lanjutnya. "Jika nanti sampai sana sudah terlalu sore, mending kita mulai naik besok aja, Al," terangku. "Aman, Ram, kita lihat situasi dan kondisinya nanti saja." 5 pemuda tersebut sedang sibuk mengobrol, sedangkan aku dan Aldi terus berunding untuk mencari amannya. "Ini Mas, nasinya sudah siap. Tadi pesan 7 porsi ya?" tanya pemilik warung. "Iya, Bu, sini biar saya aja yang mengantarkan kepada mereka," jawabku. Ku antarkan nasi pecel itu kepada Andri dan teman-temannya. "Ini makan dulu, biar nanti nggak pingsan. Kan repot nanti saya kalau kalian pingsan gara-gara lapar." Hehehe, candaku kepada mereka. Mas Rama ini lucu ya," sahut Sari. "Hehehe, sudah makan dulu. Habis ini kita lanjut perjalanan ke base camp," lanjutku. "Iya Mas, siap," jawab mereka serentak. Aku pun kembali ke dalam dan makan bersama Aldi. Sekitar pukul 1, kami mencari ojek untuk mengantarkan kami menuju ke base camp Sumber Wringin. Base camp tersebut adalah base camp yang sudah lumayan terkenal di Gunung Raung. Perjalanan dari stasiun ke base camp membutuhkan waktu sekitar 50 menitan. Kami sampai di base camp hampir pukul 2 siang dan kami beristirahat di pendopo base camp karena perjalanan yang melelahkan. Kami semua tertidur pulas. Hingga aku terbangun lebih dulu dan ternyata waktu sudah sangat sore, hampir malam. Saat aku melihat jam tangan, sudah pukul 5 sore. Wah, ini aku belum sembahyang sore. Kemingku sendirian. Aku keluar pendopo untuk mencari keran air untuk mengambil wudhu. Ternyata di luar ada pemuda yang menjaga base camp sedang menyapu halaman pendopo. "Mau kemana, Mas?" tanya dia. "Ini mau ambil wudhu, Mas. Di mana ya keran airnya?" tanyaku. "Itu di samping, Mas," katanya. Setelah aku sudah selesai mengambil air wudhu, aku kembali masuk dan melaksanakan sembahyang sore. Saat itu aku berusaha khusyuk untuk membaca bacaan ayat-ayat suci. Setelah selesai, aku membangunkan Aldi dan teman-teman yang lainnya, dan kusuruh untuk menjalankan kewajiban kepada Tuhan. Dan aku melanjutkan duduk di depan pendopo sambil menikmati suasana gunung yang sangat sejuk itu. Seperti biasanya, sambil menikmati isapan rokok kretekku, tiba-tiba angin berembus semilir, sedikit kencang. Suasana yang menjelang petang itu menjadi sangat mistis, dan aku merasakan ada sosok yang mendekat ke arahku. "Cuk, ini baru mulai loh," ucapku dalam hati. Tapi aku tidak melihat sosok yang datang, hanya merasakan kehadirannya saja. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam pendopo. Ternyata teman-teman sudah bangun semua dan sedang berunding. "Mas Rama, sini Mas," panggil Reza. "Gimana, Al? Kita mulai naik kapan?" tanyaku. "Penjaga base camp kemana, Ram?" tanya Aldi. "Pulang mungkin, Al. Soalnya tadi pas aku mau sembahyang, dia masih menyapu di halaman," jelasku.
aku mengamati satu persatu dari kami semua. Di sini apa ada yang punya kodam penjaga? Tanyaku. Mereka semua tersentak atas pertanyaanku dan mereka saling pandang. Tidak ada, Mas. Memangnya kenapa? Tanya Andri. Ah, tidak apa-apa, jawabku. Kalian berdua lagi menstruasi apa tidak? Lanjutku lagi. Tidak, Mas. Aku kemarin baru selesai, jawab Sari. Saya juga udah selesai, Mas, sahut Rina. Memangnya kenapa, Ram? Kata Aldi. Aman kok, Al. Soalnya biasanya hal itu yang dilarang di gunung, jawabku. Iya juga sih. Aku kira kamu mendapati hal-hal aneh. Setelah maghrib selesai, penjaga base camp sudah kembali. Aldi segera mengisi registrasi, dan kami pun briefing bersama penjaga base camp tersebut. Di situ, aku tidak berkata apa-apa, hanya Aldi dan teman-teman lainnya yang bertanya tentang gunung ini. Rencana kalian mulai berjalan kapan? Besok pagi, Mas, sekitar pukul 4, jawab Aldi. Baik, kalian istirahat di pendopo ini aja. Tapi nanti yang menjaga base camp gantian, bukan saya lagi, jelasnya. Baik, Mas, siap, jawab Aldi singkat. Terdengar suara angin sangat kencang, sampai pintu pendopo terlempar sangat keras. Briak, astagfirullah, kata Sari kaget. Sepertinya ada badai di atas, kata Aldi. Segera aku tutup kembali pintu tersebut. Sebelum kututup, aku mengintip keluar. Ternyata di luar pendopo sangat gelap, karena langit begitu gelap dipenuhi dengan awan hitam. Dan benar saja, satu persatu butiran air hujan mulai turun. Malam itu hujan sangat deras sekali dan disertai angin yang begitu kencang. Jam masih menunjukkan pukul 8 malam. Teman-teman yang lain sudah dalam posisi untuk tidur. Bahkan Aldi sudah ingin masuk di sleeping bag-nya. Tapi entah kenapa aku merasa ada yang aneh, seperti ada yang sedang mengawasi rombongan kami ini. Ya Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa kepada kami. Semoga kami semua bisa pulang dengan selamat, ucapku dalam hati. Aku mengikuti teman-teman. Ku ambil jaketku dan ku pakaikan kaos kaki supaya rasa dingin tidak menembus tubuhku. Baru saja ingin memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Penjaga base camp sudah pulang beberapa waktu lalu. Dia nekat pulang dengan hujan-hujanan. Jadi di dalam pendopo itu hanya tinggal aku yang masih terjaga. Mendengar suara wanita itu, bukannya ku abaikan, tapi malah ku cari sumber suaranya. Terdengar semakin keras suara itu. Aku buka jendela dengan sangat pelan supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Ku buka sedikit jendela. Ternyata di luar ada sosok wanita berdasar putih dengan wajah putih pucat dan kaki yang melayang. Wanita itu berada di tengah-tengah pendopo dengan hujan yang masih cukup deras. Melihat itu aku keluar secara pelan-pelan. Minggat, gak usah ganggu konco-koncoku, teriakku. Dia malah tertawa. Pilih minggat saiki, apa tak kampleng, teriakku. Sosok itu melihatku seperti itu tiba-tiba melayang dan pergi memasuki hutan. Tembe rendahan wani-wani yang ganggu, gerutuku. Setelah sosok itu pergi, aku kembali masuk ke dalam pendopo dan mapan untuk tidur. Belum sempat memejamkan mata, tiba-tiba tok tok tok. Suara ketukan pintu. Mendengar itu, aku merasa sangat kesal. Jancuk, sepangga ganggu hai. Memang minta dikampleng makhluk itu, gerutuku. Segera aku buka pintu tersebut dan tanganku sudah siap untuk memberi pukulan pada sosok itu. Dasar demit keranjingan, rasa noit. Saat kuliah ternyata bukan demit atau makhluk halus, tapi orang yang akan menggantikan penjaga base camp tadi. Ada apa, Mas? Lah kok kelihatannya sangat marah? Tanyanya. Iyo, Mas. Dari tadi ada demit yang ganggu, ucapku santai dan kembali untuk merebahkan badanku. Mas, aku tinggal istirahat yo, ucapku yang kemudian langsung terlelap dalam alam mimpi. Suasana sangat dingin sekali. Rasa malas mulai menghantuiku. Mataku mulai terbuka. Hal yang paling pertama kulihat adalah jam tangan. Ternyata sudah menunjukkan pukul 4 dini hari. Terlihat teman-teman masih tertidur semua. Bahkan Aldi masih mendengkur dengan keras. Aku segera beranjak keluar pendopo untuk mengambil air wudhu dan menjalankan kewajibanku kepada Tuhan. Setelah sholat, segera kubangunkan Aldi dan teman-teman yang lain. Tinggal 2 orang yang belum kubangunkan. Ya,
Itu Mbak Sari dan Mbak Rina. "Mbak, bangun Mbak. Habis ini kita akan mulai perjalanannya," kataku dengan pelan. Jam berapa toh Mas? Aku sudah mau jalan aja." Masih dengan rasa kantuk, Mbak Sari menjawabnya. "Sudah subuh ini Mbak," kataku. Aku kembali ngecek barang-barang perlengkapanku, tapi dua perempuan itu belum juga bangun. "Mas Andri, tolong bangunkan teman perempuannya itu ya," kataku. "Iya Mas, siap." Setelah menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, Aldi menghampiriku. Dia juga mengecek kembali barang bawaannya. "Al, siapa yang bawa logistik?" tanyaku. "Ini Ram, di karirku. Gimana?" "Kita masak dulu buat sarapan. Sini, biar aku saja yang menyiapkan sarapannya," kataku. Aldi mengeluarkan beberapa bahan untuk masak. Di antaranya ada sayur kol, tempe, sosis, bakso, dan lain-lainnya. "Kamu mau masak apa Ram?" "Sudah, itu urusanku. Kamu suruh teman-teman untuk ngecek kembali barang-barangnya. Jadi nanti tinggal sarapan dan langsung mulai perjalanannya," kataku. Dengan cepat aku mulai memasak. Untuk sarapan pagi ini, aku akan memasak sayur sop yang kucampur dengan sosis dan bakso. Untuk lauknya, hanya dengan tempe goreng saja. Saat lagi memotong-motong bahan, tiba-tiba Sari datang dan duduk di sampingku. "Ada yang bisa saya bantu Mas?" ucapnya. Perasaan tadi dia belum bangun. Tiba-tiba dia berada di sisiku. Karena datangnya yang tiba-tiba, aku sedikit kaget. Mbak, saya kira siapa tiba-tiba nongol," ucapku. "Kaget ya Mas? Maaf ya," ucapnya sedikit genit. "Ini apa yang saya bisa bantu Mas?" tanya Sari lagi. "Ini aja Mbak, tunggu airnya mendidih. Nanti bahan-bahannya dimasukin satu-satu." "Mbaknya pernah masak sayur sop kan?" kataku. "Oh, masak sop Mas? Iya, udah sini biar saya aja yang masak," jawabnya sangat pede. Karena masaknya sudah diambil alih oleh Sari, jadi aku yang akan masak nasinya. Dengan bantuan Sari, pekerjaanku semakin tambah cepat. "Mbak Sari, sudah dicek kembali barang-barangnya?" tanyaku. "Sudah Mas, itu diperiksakan sama Mbak Rina," jawabnya sambil mengaduk masakannya. Makanan sudah matang. Sedangkan Ali dan yang lain juga sudah selesai ngecek barang-barangnya. Dan waktunya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat. "Mas Adri, Mas Reza, ayo ajak yang lain untuk sarapan dulu," kataku. "Oke Mas, siap," jawab serentak mereka berdua. "Oke teman-teman, habis sarapan kita langsung persiapan mulai berjalan," kata Aldi. "Oke Mas, siap," serentak mereka menjawab. Selesai sarapan, mereka sudah bersiap-siap. Sedangkan aku masih membereskan alat-alat masak terlebih dahulu. Dan aku mulai nyusul mereka yang sudah nunggu di depan pendopo base camp. Untuk pendakian itu yang menjadi leader adalah Aldi. Sedangkan aku menjadi sweeper, menjaga mereka dari paling belakang sendiri. Oke, semua sudah tahu ya, apa aja yang tidak boleh dilakukan di gunung. Dan jaga sopan santun. Ikuti tradisi di daerah sini ya, ucap Aldi. Mereka berlima mengangguk mengerti akan ucapan Aldi. Tetapi saat aku melihat ke arah jalur, sudah banyak demit-demit alas yang menyambutnya. "Kenapa mereka memperhatikan kami?" ucapku dalam hati. "Gimana Ram? Sudah siap?" kata Aldi. "Ram, Rama," panggilnya sedikit keras. Iya ya Allah, siap-siap," jawabku. "Oke, untuk semuanya sebelum kita melakukan pendakian, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga tidak ada halangan apapun, bisa pulang dengan selamat," Aldi berkata. "Berdoa mulai," lanjut ucapan Aldi. Mereka semua menunduk untuk meminta keselamatan kepada Tuhan. Aku pun tak luput. Aku juga melakukan hal yang sama. Tetapi pikiranku masih ada yang ganjal di rombonganku ini. Pasti dari kami ada yang melakukan kesalahan yang tak disadari oleh kami. Sekitar pukul 5 dini hari, pendakian Gunung Raung dimulai. Aldi memimpin rombongan. Saat Aldi sudah mulai memasuki jalur, demit-demit itu menatapnya dengan tajam. Mereka menatap satu persatu dari kami. Tapi saat giliranku, demit-demit itu menjauh. Mereka tidak berani menatapku seperti menatap yang lainnya. "Di sini apa yang bisa lihat mereka cuma aku?" tanyaku dalam hati. Semakin lama, semakin terang langitnya.
dan wujud mereka semakin menghilang, kalah dengan cahaya matahari. Sinar matahari sudah mulai menyinari di setiap sudut bumi. Kami melewati perkebunan kopi. Jadi jalur dari pos 1 yaitu Pondok Montor menuju ke pos 2 Pondok Sumur. Vegetasi yang kami lewati adalah perkebunan kopi. Waktu yang harus kami tempuh sekitar 3-4 jaman. Dengan posisi paling depan adalah Aldi. Di nomor 2 ada Mas Andri dan di nomor 3 ada Mas Resa. Diikuti oleh Rizky di posisi keempat untuk barisan kelima dan 6. Ada Mbak Rina dan Mbak Sari. Sedangkan aku di posisi paling belakang sendiri. Perjalanan di area perkebunan kopi itu sangat kami nikmati. Beberapa dari kami berpapasan dengan warga yang mau berangkat ke kebun. "Mau naik ini?" tanya salah satu bapak-bapak. "Iya Pak, mau naik," jawab Mas Rizky. "Hati-hati yo, semoga selamat semuanya," katanya lagi dan kembali berjalan. Saat itu aku tidak merasakan hal yang aneh sama sekali. Pikiranku sudah mulai happy, sudah tidak kepikiran tentang sosok-sosok yang kulihat tadi subuh. "Aduh!" teriak Mbak Rina. Aku yang melihat Mbak Rina terjatuh. Segera aku berlari menghampirinya. "Aku bisa jatuh toh Mbak? Sudah capek ya?" ucapku. "Belum Mas, ini loh kesandung batu," jelasnya. "Ya sudah, saya lepas dulu sepatunya ya," kataku. "Aduh, pelan-pelan Mas." Hanya terkilir di bagian ibu jarinya saja. Sedikit aku beri pijatan dan ku keretak di bagian yang terkilir tersebut hingga mengeluarkan bunyi yang lumayan renyah. "Ah!" teriak Mbak Rina, lumayan kencang. Aku melihat ke arah jalur. Ternyata Aldi, Rizky, Andri, dan Resa terus berjalan. Mereka tidak tahu jika Rina jatuh dan terkilir kakinya. "Mbak, gimana? Sudah mendingan toh?" tanyaku. Iya Mas," jawabnya singkat. "Ya sudah, dipakai lagi sepatunya, terus segera menyusul yang lain, biar nggak ketinggalan semakin jauh," kataku. "Kamu masih kuat kan Rin?" kata Sari. "Aman Sar, sudah mendingan kok." Kami bertiga segera menyusul Aldi dan yang lainnya. Langkah kami sedikit kami percepat. Aldi!" teriakku memanggilnya. "Ada apa Mas?" jawab Mas Rizky. Dia menoleh ke belakang untuk melihatku. Tiba-tiba mukanya berubah dan dia memanggil Andri dan Rizky yang berada di depan. Aku, Sari, dan Rina berjalan dengan langkah sedikit cepat. Tapi terlihat jelas Rina berjalan dengan sedikit pincang karena rasa sakit di kakinya. Sari di sampingnya dan sedikit membantu Rina. "Kamu kenapa Rin?" kata Rizky. "Tadi kesandung batu Riz, tapi masih aman kok. Cuma terkilir sedikit," jawab Rina. "Al, kamu dari tadi tak panggilin, apa gak denger tak?" tanyaku. "Gak denger aku Ram, maaf," jawab Aldi. "Ya sudah, sekarang posisinya diganti aja. Mbak Rina sama Mbak Sari di tengah," kataku. "Sedangkan Mas Andri dan Mas Rizky di belakang sama saya. Jadi nanti kalau ada apa-apa biar gampang," lanjutku. Setelah kejadian itu kami tukar posisi, tapi posisiku masih tetap sama di paling belakang. Sedikit demi sedikit terus berjalan, tak terasa tiba-tiba terlihat papan dengan ada tulisan Pondok Sumur. Benar, itu adalah pos 2. Aku melihat jam di tanganku, sudah menunjukkan pukul 9.13. Di pos 2 ini, kami istirahat terlebih dahulu. Karena jarak yang lumayan jauh, dengan cuaca yang begitu menyengat, kami di pos 2 cukup lama beristirahat. Padahal waktu itu waktu masih terang benderang, bahkan tak mendung sedikit pun. Aku yang tadinya diam duduk santai, sambil menikmati setiap isapan rokok kretekku, tiba-tiba aku merasakan ada energi seseorang di daerah pos Pondok Sumur itu. Aku tiba-tiba berdiri, mencari sumber aura tersebut. Tetapi tidak ada sosok selain kami bertujuh. Aldi yang melihat wajahku sedikit serius, dia juga segera berdiri dan menghampiriku. "Rama, apa kamu merasakan ada sesuatu?" tanya Aldi pelan. "Iyo Al, di tempat ini seperti ada sosok penunggunya. Kasih tahu yang lain Al, untuk menjaga sikapnya," jelasku. Aldi memberitahu yang lain dengan pelan-pelan. Tapi ada satu orang yang tidak percaya dengan ucapan Aldi. Orang itu adalah Mas Rizky. Dia membantah ucapan Aldi. "Memangnya siapa penunggu tempat ini Mas? Sok tahu sekali yang berucap. Kalau tempat ini ada yang nunggu," bantah Rizky. "Jika kamu tidak percaya lebih baik diam Mas.
Jangan bantah sama Cat kamu, karena dia lebih berpengalaman, terangku. Memangnya kamu tahu apa, Mas? Ucapnya lagi dengan nada yang tinggi. Mendengar itu aku segera diam. Aku tidak mau memperpanjang perdebatan itu. Tiba-tiba aura yang kurasakan tadi semakin besar dan pekat. Dan aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Ada seorang kakek dari jalur atas. Dia berjalan dengan pelan-pelan. Tangan kanan memegang tongkat kayu untuk membantu jalannya. Aku segera melepas ranselku dan membantu kakek tersebut. Saat pandanganku dari dekat ternyata kakek tersebut memakai pakaian adat Jawa. Baju berwarna coklat. Di kepalanya terdapat belangkon dan di pinggangnya terdapat sebuah pusaka zaman dulu, yaitu sebuah keris. "Monggo Mbah, saya bantu," ucapku dengan berusaha sesopan mungkin. "Hehehe, gak usah le, Mbah wes bisa dewe," jawabnya sambil tertawa ramah. Meskipun kakek tersebut menolak, aku tetap berusaha membantunya. Hingga kakek tersebut sampai di rombonganku beristirahat. Aldi segera berdiri dan langsung salim dan mencium tangannya. "Ini Mbah, minum dulu." Aku menawarkan minuman kepada kakek tersebut. "Hehehe, matur nuwun le." Lagi-lagi kakek tersebut menjawabnya dengan tertawa. Aku sedikit merasa ada yang aneh kepada kakek tersebut. Tapi aku mencoba menepis pikiran yang tidak tersebut. "Le, hati-hati yo. Aku njaluk tulung. Konco-koncone dijogo tenanan yo. Mbah pamit, tak mudhun dhisik yo," ucapnya kepadaku dengan sedikit pelan. Mungkin hanya aku yang mendengarkan ucapannya itu, karena memang benar-benar pelan. Aku hanya mengangguk menyanggupi ucapan kakek tersebut. Tapi bagaimanapun juga itulah tanggung jawabku untuk menjaga mereka semua, termasuk Aldi. Setelah kakek tersebut mengucapkan itu kepadaku, dia berpamitan kepada yang lainnya dan kembali melanjutkan berjalan turun. Aku terus menatap kakek tersebut. Tiba-tiba air mataku jatuh. Aku teringat kepada simbahku. Dan ternyata aura yang kurasakan tadi berasal dari kakek tersebut. Siapa sebenarnya beliau? Apakah dia juru kunci gunung ini? Oke, untuk istirahat sudah cukup ya. Kita lanjutkan perjalanan menuju Pondok Demit, kata Aldi lantang. Apa nama posnya Mas? Tanya Rina. Pondok Demit Ran, sahut Andri. Ih, nama posnya kok serem ya, kata Rina. Kita memerlukan waktu sekitar 2,5 jam untuk sampai Pondok Demit. Jadi nanti kita duhur sudah sampai di Pondok Demit, jelas Aldi lagi. Dengan posisi masih sama, sahutku. Saya di depan aja sama Rina, Zak. Zak, kamu aja yang di belakang ya, ucap Rizky dengan nada yang sepertinya masih kesal sama aku. Aku hanya diam. Entah kenapa Mas Rizky merasa kesal kepadaku. Aku juga heran. Akhirnya perjalanan menuju ke Pondok Demit kita mulai. Jam di tanganku menunjukkan pukul 10. Estimasi Aldi sampai di Pondok Demit pukul 12-an. Jalur dari Pondok Sumur ke Pondok Demit sudah mulai memasuki vegetasi yang rapat. Trek sudah mulai menanjak. Tapi di perjalanan ini, aku mulai merasakan ada yang tidak beres di rombonganku ini. Tapi aku tidak segera omongkan kepada Aldi. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Mas Andri, kenapa Mas Rizky terlihat kesal kepadaku ya? Tanyaku. Alah Mas Rama, biarkan saja. Dia itu selalu begitu kalau ada yang deketin Rina, jawab Mas Andri. Oh, tapi tenang aja. Lawang aku udah nikah kok, istri ada di rumah, kataku lagi. Mas Andri langsung berhenti dan menatapku serius. Serius kamu Mas Ram? Tanya Mas Andri. Bener Mas, aku udah nikah kok, jawabku meyakinkan Mas Andri. Udah, ayo lanjut berjalan, lanjutku. Tak lama dari itu, Sari berhenti. Dia kebelet buang air kecil. Tapi bukannya segera mencari tempat untuk membuang hajatnya itu. Dia hanya berdiri sambil merapatkan kedua kakinya. Kamu kenapa Tosar? Tanya Mas Reza yang baru sampai di tempat Sari berdiri. Lah, Rina, Rizky dan Mas Aldi mana Sar? Tanya Reza. Mereka terus berjalan. Tak lama dari itu aku dan Mas Andri sampai di tempat Reza dan Sari. Kenapa Zak? Tanya Andri. Ini Sari kebelet kencing, tapi takut mau kencing di mana? Kata Reza. Mbak Sari lihat pohon itu. Buang air di balik pohon itu aja, jangan ditahan Mbak, kataku sambil menunjuk pohon besar.
jangan ditinggal ya mas, ucap Sari. Sambil menunggu Sari, aku mengeluarkan rokokku dan menyalakannya. Tiba-tiba aku dibuat terkejut lagi. Dari arah jurang, aku melihat ada seekor harimau putih yang berjalan dengan mengendap-endap, seperti sedang ingin menerkam mangsanya. Shh, jangan bergerak mas, ada harimau, kataku. Mereka berdua segera diam, tidak bergerak sedikit pun. Tapi harimau itu hanya menatapku. Aku pun menatap kembali matanya itu. Mas, jangan ditinggal, teriak Mbak Sari. Dengan suara Sari yang begitu kencang, harimau itu tersentak dan lari ke arah hutan belantara. Harimaunya sudah pergi, kataku. Ya, wujud harimau itu hanya aku yang melihatnya. Karena Mas Andri dan Mas Reza mereka sedang menghadap kepadaku. Jadi posisinya mereka berdua membelakangi harimau putih tersebut. Setelah itu, Sari sudah selesai buang hajatnya. Aku segera menyuruhnya untuk segera berjalan. Dan yang kusuruh mimpin Mas Andri lagi. Aku di bagian paling belakang. Sudah lumayan jauh kami tertinggal dengan rombongannya Aldi. Tapi, entah kenapa lagi-lagi aku merasa ada yang aneh di jalur tersebut. Aku merasa seperti ada yang mengintai kami. Aku terus menepis pikiran yang buruk. Kami terus berjalan dan tiba-tiba Mas Andri nyeletuk. Dan celetukan itu membuatku sedikit panik. Di sini ada yang tahu jalurnya enggak? Mas Rama tahu jalurnya, kata Mas Andri. Aduh mas, abang ini pertama saya naik raung mas, jawabku. Mbak Sari dan Mas Reza terlihat panik. Aku mencoba menenangkan. Sudah gini aja mas, kita jalan dulu aja. Semoga nanti Aldi dan yang lain nungguin kita, kataku. Ya udah Mas Rama aja yang di depan ya mas, biar aku di belakang, kata Mas Andri. Aku segera maju ke depan dan langsung memimpin sementara di rombongan tersebut. Hanya dengan modal keyakinan yang kuat, kami terus berjalan. Aku melihat jam tanganku. Seketika aku terkejut karena jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ah, tidak mungkin, gemingku. Ada apa mas? Tanya Sari. Kamu bawa jam mbak, coba lihat sekarang jam berapa, ucapku. Seketika Andri dan Reza juga ikut melihat jam di tangannya. Mereka bertiga sama persis dengan ekspresiku. Mas, bukannya tadi masih jam 11-an? Lah kok tiba-tiba udah jam 4, kata Andri. Ada yang tidak beres ini mas. Tunggu sebentar ya, jawabku. Sampean mau ngapain mas? Tanya Sari. Shh, ucapku sambil menggerakkan jari telunjukku di bibir. Mata aku pejamkan, mulutku berkomat-kamit membaca sebuah mantra. Setelah selesai, segera aku membuka mataku. Dan benar saja, kami berempat sudah memasuki alam lain di gunung itu. Di pandanganku, hutan tropis itu dipenuhi dengan asap putih yang pekat. Jika kalian melihat hal yang aneh, jangan takut, ucapku. Memangnya kenapa mas? Tanya Sari lagi. Kita sudah masuk alam gaib, ucap Reza dengan ekspresi yang dingin. Kamu bisa ilmu spiritual mas? Tanyaku. Tidak mas, aku hanya mencerna perkataan Mas Rama saja, jawab Reza. Ya sudah, kita jalan lagi mencari jalan keluarnya, kataku. Kami mulai berjalan kembali. Dengan posisi yang masih sama, aku yang mimpin rombongan tersebut. Hingga kami menemukan tempat yang lumayan luas. Dan aku lihat waktu sudah pukul 5 sore lebih. Di tempat itu aku melihat ada 2 jalur. Andri dan Reza mendekatiku. Dia menanyakan jalur yang mana yang harus kita lewati. Waktu udah mau gelap mas. Lebih baik kita di sini dulu aja. Kita istirahat dulu, ucapku. Apa perlu kita bangun tenda mas? Tanya Andri. Tidak usah mas. Kita gelar flashlight aja untuk istirahat. Saya mau menunaikan sholat terlebih dahulu. Kalian ikut apa enggak? Kataku. Saya halangan mas, sahut Sari. Seketika kami bertiga langsung menatap Sari bersamaan. Sungguh kami sangat-sangat terkejut mendengar pertanyaan dari Sari itu. Katanya baru selesai halangan mbak, ucapku. Enggak tahu mas, tadi pas buang air kecil di celana dalamku ada bercak darah, jawab Sari. Ya sudah, kamu hati-hati mbak. Andri sama Reza jagain Mbak Sari ya. Nanti kita gantian sholatnya. Aku segera menyucikan diri menggunakan air minum yang kubawa. Aku mulai berdiri tegak menghadap kiblat. Kubaca niat dan bacaan takbir berkumandang diri dari mulutku. Aku berusaha khusyuk menjalankan sholat maghrib tersebut. Tidak ada gangguan atau hal yang ganjal sama sekali hingga sholat selesai. Tapi setelah selesai dan aku membalikkan badan, mataku melihat ada beberapa sosok manusia yang membawa pedang.
Mereka sudah siap untuk memenggal kepala dari 3 temanku itu. Tidak hanya itu saja, aku mengamati ke seluruh tempat itu. Ternyata sudah dipenuhi dengan demit-demit. Ada yang seperti prajurit kerajaan dan ada juga prajurit tentara Belanda. Kalian bertiga jangan ucapkan sepatah kata pun, jangan bergerak, ucapku. Memangnya kenapa? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Pandu Amarta. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.